Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang bisnis kita, bisnis UMKM kuliner dan budaya, gitu, yaitu Esgoyobot. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dimas Raihan Hasidik, lalu ada Alfatir Nuriski, dan saya sendiri Fauzi Familo Airil. Lalu ada ringkasan eksekutif. Nama usaha kita sendiri Goyobot. Bidang usaha kita itu minuman tradisional modern. Es Goyobot khas Sunda dengan inovasi topping kekinian. Jadi minuman tradisional yang kita inovasikan dengan topping kekinian atau dimodernisasi lah bahasanya. Lalu kita memiliki visi dan misi. Visi kita menjadikan es Goyobot sebagai minuman tradisional yang terus diingat dan disukai lintas generasi melalui cita rasa autentik dan inovasi yang relevan dengan selera masa ke masa gitu. Jadi kita bakal berkembang terus sesuai masanya gitu. Nah, misi kita yang pertama ada keaslian cita rasa es goyobot dengan menggunakan bahan baku alami dan berkualitas. Lalu yang kedua, menghadirkan inovasi produk melalui variasi topping dan kemasan modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Nah, lalu yang ketiga meningkatkan daya tariknya Segoyobot sendiri bagi generasi muda melalui strategi promosi digital dan visual yang menarik karena zaman sekarang atau Gen Z, Gen Alpha, mereka lebih sering menggunakan media sosial dan mereka tuh lebih suka sama produk yang menurut mereka tuh visualnya tuh bagus gitu, menarik bagi mereka. Nah, lalu yang keempat ada mengembangkan usaha minuman tradisional berbasis UMKM yang higienis, efisien, dan berkelanjutan. Nah, lokasinya sendiri kita ada di Kota Bandung yang diproduksi rumahan atau home based production. Nah, tahun berdirinya itu sendiri tahun 2025. Bentuk badan usahanya usaha perorangan atau kemitraan mahasiswa dan belum berbadan hukum. Nah, modal awalnya kita cukup murah ya, modalnya 600.000. Lalu proyeksi keuntungan dalam setahun itu laba bersih tahun pertama sebesar 4.419.864 rupiah dengan total pendapatan sekitar 17.595.000 rupiah. Lalu di sini ada profil usaha. Goyobot merupakan usaha minuman tradisional Sunda yang dikembangkan oleh kita dengan konsep modern. Usaha ini hadir sebagai respon terhadap banyak orang juga yang belum tahu, apalagi eh, orang Sunda yang zaman Gen Z ini tuh nggak tahu goyobet itu apa. Makanya kita tuh mau memperkenalkan lagi minuman tradisional khas Sunda dengan cara yang modern gitu, yang dimana kita melakukan inovasi digital dan efisiensi. Nah, kita itu melakukan bisnis ini dengan cara pre-order mingguan, sehingga produksinya tuh bisa kita sesuaikan dengan jumlah pesanan dan lebih hemat biaya juga. Apalagi kita masih kuliah, jadi kita bisa fleksibel gitu. Jadwalnya mau buka PO-nya tuh kapan dan kapan diantarnya gitu. Nah, produk yang kita tawarin itu tuh es goyobot itu sendiri tanpa mengkesampingkan eh, tradisionalnya dan rasa aslinya itu. Nah, kita tuh inovasinya di toppingnya karena banyak mahasiswa itu mungkin lebih suka minuman kekinian karena toppingnya itu bermacam-macam gitu. Nah, jadi kita inovasi di toppingnya seperti keju parut dan boba atau yang lainnya. Nah, diproduksinya juga dengan higienis dan segar, dikemas dalam cup yang modern, lalu cocok untuk konsumen para mahasiswa dan para pekerja kantoran, apalagi kalau siang-siang panas gitu. Nah, kita juga punya target usaha. Jangka pendeknya dalam setahun ini kita membangun brand awareness dulu di lingkungan kampus kita sendiri atau di lingkungan daerah kita masing-masing. Nah, lalu kita mengumpulkan testimoni dari 30 konsumen awal, menjaga konsistensi POP mingguan, lalu membangun loyalitas pelanggan awal. Nah, jangka menengahnya selama 2 sampai 3 tahun kita itu meningkatkan frekuensi PO
Misalnya dari yang awalnya seminggu cuma 2 kali jadi seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Nah, lalu apakah kita akan membuat, toko offline juga mungkin selanjutnya. Nah, lalu kita akan standarisasi, sistem produksinya dan menyeimbangkan manajemen waktunya gitu. Lalu jangka panjangnya dalam 5 tahun, nah kita tuh mau Goyobot ini tuh jadi merek minuman tradisional modern yang dikenal oleh seluruh warga Jawa Barat gitu. Dan inovasi produk ini juga berkelanjutan tanpa menghilangkan citra rasa asli, menjadi pelopor revitalitas kuliner Sunda di pasar minuman kekinian gitu. Jadi tetap bersaing gitu dengan minuman-minuman yang zaman sekarang. Nah, selanjutnya ada analisis pasar. Goyobot inovatif menargetkan konsumen di Bandung dan sekitarnya dengan rentan usia 15 hingga 45 tahun. Nah, mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja muda, hingga konsumen dewasa. Target pasar ini di mana orang-orang yang menyukai minuman manis dan segar dan memiliki ketertarikan terhadap kuliner tradisional juga. Jadi yang mereka yang belum tahu tuh, mereka tuh pengen nyoba juga sih, apa sih itu es goyobot gitu. Nah, lalu serta responsif terhadap tren dan ulasan media sosial. Nah, pasar minuman tradisional di Jawa Barat tergolong besar dan stabil. Terbukti dari usaha Goyobot, salah satu di Kalipahapo, yang legendaris dan mampu bertahan puluhan tahun dengan penjualan konsisten gitu. Nah, kebutuhan pasar yang ingin dipenuhi Goyobot inovatif ini meliputi penggunaan bahan alami dan higienis, kemasan yang praktis dan inovatif dari topping yang kita itu mengikuti zaman toppingnya tuh. Karena banyak anak muda sekarang tuh pengennya tuh toppingnya tuh yang kayak pakai keju, boba dan lain sebagainya atau rasanya yang seperti rasa matcha gitu. Nah, kita tuh inovasinya seperti itu. Dan kita juga buat dengan harga yang terjangkau dan harganya tuh nggak lebih mahal daripada minuman kekinian gitu. Nah, lalu ada SWOT analisis di mana strength-nya itu Goyobot ini tuh memiliki alat produksi sendiri. Nah, sehingga kita tuh bisa meminimalisir biaya operasional dan dapat ditekan dan harga jual juga terjangkau gitu. Nah, lalu produksi ini menggunakan resep Goyobot autentik yang dimana tuh udah dari dulu tuh resepnya tuh kayak gini dan kita tuh cuma menginovasi dari topping dan rasanya aja gitu. Nah, lalu didistribusi dilakukan oleh kita sendiri. Jadi kita tuh uh, sebagai penjual dan sebagai kurirnya juga. Nah, weakness-nya itu usahanya dijalankan oleh mahasiswa, jadi waktu operasional itu terbatas gitu dan juga belum bisa melayani penjualan harian juga gitu. Nah, dan sistemnya penjualan juga masih menggunakan pre-order yang membatasi fleksibilitas konsumennya. Nah, lalu kelemahannya ada kapasitas produksinya juga karena kitanya masih kuliah, jadi kita tuh kapasitas produksinya tuh nggak bisa tiap hari dilakukan karena masih ada yang kita harus ke kampus dan lain sebagainya gitu. Nah, peluangnya di sini atau opportunity-nya, tren kuliner tradisional ini memberikan peluang besar juga gitu. Dimana banyak orang-orang tuh mau nyoba, apalagi anak muda ya generasi Gen Z tuh mau nyoba gitu. Goibo tuh apa? Karena banyak dari mereka tuh belum tahu. Lalu lingkungan kampus juga mendukung penyebaran informasi kayak teman-teman kita juga misalnya yang udah beli tuh dia tuh ngasih tahu ini tuh enak loh, cobain deh, cobain gitu. Nah, dari situ. Lalu media sosial seperti TikTok dan Instagram juga membuka peluang gimana kalau kita bikin konten di TikTok atau Instagram tuh di mana tuh orang tuh tahu, oh ada ya ini, jadi tahu gitu produk kita. Nah, tapi ancamannya itu di mana kalau musim hujan orang-orang tuh kurang minatnya karena Goyobot ini cocoknya di pada saat panas-panasnya karena minuman itu dingin dan seger gitu. Nah, lalu ancaman lainnya ketidakpastian jadwal kita. Jadi kalau misalnya kita ada tugas kelompok yang harus bikin video dan lain sebagainya, jadi itu tuh mempengaruhi gimana kita harus open pre-ordernya gitu. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran dan penjualan ada 5. Yang pertama ada strategi produknya. Nah, kita menawarkan Goyobot dengan berbahan alami seperti hangki, santan segar, dan gula aren asli dengan tekstur kenyal dan rasa yang gurih dan manis. Nah, produk ini tuh tersedia dalam varian original, matcha dengan topping modern seperti keju dan boba.
Nah, serta dikemas dalam cup yang praktis dan higienis. Nah, konsep ini tuh mengusung perpaduan tradisional dan modern agar tidak kalah saing dengan minuman kekinian. Lalu ada strategi harganya. Harga yang kita jual tuh 15.000. Nah, berdasarkan kita riset pasar, harganya tuh lebih murah dibandingkan minuman kekinian yang lainnya. Dan ini juga memiliki menjadi nilai tambah buat minuman es goyobot sendiri dengan varian dan inovasi yang baru ini gitu. Lalu strategi distribusi kita melakukan distribusi langsung ke konsumen melalui sistem pre-order mingguan. Nah, pemesanan melalui WhatsApp dan Instagram dengan wilayah pemasaran difokuskan pada area kampus dan perkantoran di Bandung saja gitu. Lalu ada strategi promosinya juga. Promosi kita difokuskan pada digital berbiaya rendah seperti Meta Ads atau yang lainnya. Khususnya WhatsApp dan Instagram mungkin kita lebih ke WhatsApp itu ke teman-teman kita tawarin ulang lagi yang udah pernah beli atau yang belum pernah beli buat nyobain dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan membuat konten ke depannya tentang produk dan tentang uh, storytelling brand ini gitu. Lalu target penjualan kita, sistem PO ditargetkan menghasilkan 60 cup per minggunya atau 240 cup per bulan dengan harga 15.000. Nah, ini tuh kalau kita hitung-hitung bisa mendapatkan uang sebesar 3.600.000 dan pertumbuhan penjualan ini tuh direncanakan melalui peningkatan kuota pre-order dan pembelian kolektif. Oke, selanjutnya adalah pada bagian rencana operasional dan produksi. Goyobot inovatif menerapkan sistem pre-order mingguan. Model ini dipilih untuk menyesuaikan jumlah produksi dan kepermintaan konsumen sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian dan menjaga kesegaran produk. Proses produksi dilakukan secara rumahan dengan memanfaatkan peralatan sederhana seperti kompor, panci, dan cup sealer dalam satu kali batch produksi. Goyobot inovatif mampu memproduksi sekitar 50-60 cup. Sistem ini dinilai efisien karena tidak membutuhkan biaya sewa tempat dan tetap fleksibel terhadap jadwal akademik mahasiswa seperti kami. Dan selanjutnya adalah proses produksi diawali dengan pembukaan pre-order, kemudian dilanjutkan dengan pembelian bahan baku sesuai jumlah pesanan. Setelah itu dilakukan proses pengolahan, pendinginan, dan peracikan hingga pengemasan produk. Untuk menjaga kualitas Goyobot inovatif merapatkan pengendalian mutu dengan menggunakan bahan baku segar, menjaga kebersihan dalam proses produksi, serta memastikan produk diproduksi maksimal 1 hari sebelum pengiriman. Dengan sistem ini, kualitas rasa dan keamanan produk tetap terjaga. Lalu ke struktur organisasi dan SDM, yaitu Goyobot inovatif dikelola oleh 3 orang mahasiswa, yaitu saya, teman saya Dimas, dan Milo, dengan struktur organisasi yang sederhana atau flat organization. Struktur ini memungkinkan pengambilan yang keputusan dilakukan secara cepat dan efektif, serta setiap anggota memiliki peran utama yaitu sebagai founder dan ketua tim, ada yang menjadi bagian produksi, serta bagian pemasaran dan keuangan. Meskipun memiliki tugas masing-masing, setiap anggota juga mampu merangkap peran lain apabila dibutuhkan, sehingga operasional usaha tetap berjalan secara efisien. Selanjutnya adalah kepemilikan dan pembagian keuntungan. Pembagian kepemilikan Goyobot inovatif dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing founder. Ketua tim memiliki kepemilikan sebesar 40%, sementara 2 founder lainnya masing-masing 60% atau dibagi 2 yaitu 30%. Keuntungan usaha dibagi dengan skema 60% untuk founder, 30% untuk dialokasikan untuk pengembangan usaha, dan 10% sebagai dana cadangan. Skema ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Lalu ada aspek legalitas usaha. Dari sisi legalitas, Goyobot inovatif saat ini masih berstatus sebagai usaha mikro, mahasiswa, dan belum berbadan hukum. Namun demikian, usaha ini telah merencanakan pengurusan legalitas dasar seperti nomor induk berusaha, surat keterangan usaha, dan izin usaha mikro kecil. Legalitas ini penting untuk memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Terakhir yaitu legalitas produk dan konsumen usaha. Selain legalitas usaha,
Goyobot inovatif juga berkomitmen terhadap keamanan dan kualitas produk. Kedepannya, usaha ini berencana mengurus sertifikat PERT apabila volume produksi meningkat. Setiap produk juga akan dilengkapi dengan label informasi yang jelas bagi konsumen. Selain itu, Goyobot inovatif berkomitmen menjaga higienitas dan transparansi serta etika usaha sebagai dasar dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.